Salam Bapak Ibu Guru hebat, selamat bertemu kembali dengan saya Moji Hartono SPD dari SD Negeri Batampang, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Barito Selatan, fasilitator Ibu Artiana SPD Mling, dan pengajar praktik Bapak Rusdianto SPD. Kali ini saya akan membuat koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya guru untuk menyesuaikan gaya belajar di kelas yang dirancang melalui pemikiran dan keputusan-keputusan penting dan masuk akal common sense untuk memenuhi keragaman kebutuhan belajar murid. Hal ini mengingat bahwa murid itu memiliki perbedaan kebutuhan belajar, baik dari sisi kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Untuk itu, pembelajaran berdiferensiasi sangat penting dilakukan guru untuk mengakomodir perbedaan kebutuhan belajar murid tersebut. Lalu, bagaimana untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, pertama-tama guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Memahami dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengundang murid untuk belajar. 4. Dapat melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Apa saja yang dilakukan guru agar dapat mengetahui kebutuhan belajar murid? Agar dapat mengetahui kebutuhan belajar murid, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar melalui beberapa kegiatan berikut. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi kebutuhan awal melalui asesmen diagnostik. 3. Merefleksi praktik pembelajaran. 4. Berdiskusi dengan guru murid sebelumnya. 5. Menganalisis rapot hasil belajar di kelas sebelumnya. 6. Melakukan berbagai penilaian formatif secara berkelanjutan. Apa saja kebutuhan belajar murid? Setelah merespon dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, guru perlu memperhatikan 3 aspek kebutuhan belajar berikut. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat belajar murid. 3. Profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Guru dapat melakukan penilaian pengetahuan murid untuk mengetahui kemampuan awal murid terhadap materi atau konsep yang akan dipelajari. Dengan begitu, guru akan dapat menentukan mana murid yang sudah mandiri dan berpengetahuan lebih baik, dan mana murid yang masih memerlukan bantuan atau bimbingan lebih banyak. Yang kedua, minat belajar. Minat murid tentu berbeda-beda, setiap individu murid tidak sama dan bisa saja berubah-ubah sesuai kondisi dan waktu tertentu. Ada murid yang memang suka dengan apa yang akan dipelajari, ada yang suka karena tren, bahkan ada yang suka karena figur guru yang mengajar. Guru harus dapat memanfaatkan situasi ini untuk dapat dibawa ke dalam pembelajaran agar menarik minat belajar murid. Minat merupakan faktor penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar. Setiap individu murid bisa saja memiliki profil belajar yang beragam. Guru harus dapat melihat profil belajar murid yang berkaitan dengan lingkungan, kultur sosial budaya, gaya belajar, dan kecerdasan murid. Fleksibilitas belajar sangat diperlukan dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan profil belajar murid yang menyenangkan menurut murid. Bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi? Untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara berikut. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru dapat menyediakan beragam sumber belajar menyesuaikan dengan minat belajar murid, namun tetap mengacu pada materi dan tujuan pembelajaran. Diferensiasi proses. Guru dapat mengelola proses belajar menyesuaikan dengan kesiapan belajar murid. Misalnya,
dengan membentuk kelompok belajar, pembelajaran mandiri, pembelajaran daring, dan lain-lain. Diferensiasi produk. Guru dapat memberikan pilihan-pilihan produk sebagai hasil karya murid yang dapat dilakukan dan nyaman menurut murid. Namun, produk tersebut harus tetap mengacu pada standar dan tujuan pembelajaran yang sama. Guru dapat memilih di antara 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi tersebut, namun juga bisa mengkombinasi ketiganya sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Apa kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan materi pada beberapa modul sebelumnya? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berupaya memenuhi kebutuhan belajar murid atau anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman, agar anak selamat dan bahagia baik sebagai individu murid maupun di tengah-tengah masyarakat. Hal ini berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan mandiri untuk menjadi pemimpin belajar dalam mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi pembelajaran untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid, menjadikan murid merdeka belajar, dan membentuk karakter murid yang berdasarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan selanjutnya, dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas yang disepakati bersama sesuai dengan nilai-nilai budaya positif agar pembelajaran berjalan dengan aman, nyaman, menyenangkan bagi guru dan murid. Demikian koneksi antar materi modul 2.1 ini saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.